Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas suatu konsep dasar yang sangat menarik, yaitu tentang konsep dasar kekuasaan dalam suatu negara. Secara sederhana, kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang atau dari kelompok yang dapat mempengaruhi pihak lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh penguasa. Tentunya, konsep kekuasaan ada dalam suatu negara yang dapat disebut sebagai pemerintahan. Dalam suatu negara terdapat macam-macam kekuasaan. Menurut Montesquieu yang terkenal dengan trias politika, Montesquieu membagi 3 kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Ini untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Ini untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Ini untuk mempertahankan undang-undang serta mengadili tiap-tiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, pemerintah Indonesia bukan dilakukan secara absolut ataupun secara otoriter. Oleh karena itu, ada klasifikasi dari kekuasaan tersebut. Yang pertama, ada pemisahan kekuasaan atau separation of power. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan atau division of power. Yang pertama, tentang pemisahan kekuasaan atau separation of power, eksekutif, yudikatif, dan legislatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Dan setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Kedua, tentang pembagian kekuasaan atau division of power. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak terpisah. Ini memungkinkan bahwa ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme ini banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Pembagian kekuasaan di suatu negara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Mari kita bahas terlebih dahulu pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dipegang oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara yang dipegang oleh presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dipegang oleh BI atau Bank Indonesia. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya atau secara hierarkis. Dan pembagian ini menimbulkan asas desentralisasi atau terpisah dari pusat. Seperti adanya pemerintahan pusat, adanya pemerintahan daerah provinsi, adanya pemerintahan kabupaten ataupun pemerintahan kota. Selanjutnya, tentunya urusan yang harus kembali ke
pemerintahan pusat dan tidak boleh secara langsung diambil alih oleh pemerintahan daerah adalah kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Di dalam pemerintahan ada lembaga yang berfungsi membantu presiden yang mengurusi urusan tertentu. Ini yang dinamakan dengan kementerian. Selain itu ada juga lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang dimengerti, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.